doakan, yaitu keluarga besar Jamiah Pengajian Rutin Jasmine, rutin membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jasmine, alhamdulillahirabbil alamin, bisa istiqomah dan menjadikan amaliyah kita tawassul untuk besok pada saat kembali ke ilahi Rabbi akan mendapatkan pahala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan mengaji tentang wasiatul Mustafa, yaitu wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ali yang berkaitan tentang rahasia di balik sholat tepat waktu. Di sini di dalam hadisnya, ya Ali, hei Ali, alaika bisolati, menetapkanlah atau tetapkanlah untukmu, yaitu sholat fi awqatiha, tepat atau disiplin pada waktunya. Fa innaha ra'su kulli fadilatin, karena sesungguhnya disiplin atau tepat waktu itu merupakan asas atau pokok dari setiap keutamaan. Wasanamu kulli ibadatin, dan merupakan hal yang menonjol pada setiap ibadah. Merupakan hal yang menonjol pada setiap ibadah. Jadi Nabi Muhammad memberikan wasiat atau nasihat kepada sahabat Ali untuk melaksanakan ibadah sholat itu tepat waktu. Jadi kalau sudah masuk zuhur, upayakan sudah tak mulai lagi. Kalau sudah masuk subuh, nggak usah mulai suwe-suwe. Kalau pakai mulai letak kemul alamat bablas ini. Ya kan? Kita dengar iklamu annamal hayatud dunya la'ib. Nah ini kita dengar gitu langsung alah sik tarik tuh. Kemul ditarik, batal ditepakno. Luntulir bablas angin langsung kok dene dirangkul setan awanget. Tiba-tiba meleler lagi, sudah koma. Yang di masjid sudah koma. Sudah tidak kebagian sholat jamaah di masjid. Makanya kita berusaha terus. Meskipun kita semuanya juga punya kesibukan ya, kadang-kadang di tengah-tengah panggilan kita kan masih aktivitas, entah itu mengajar ya. Kalau mengajar kan nggak bisa ditinggalkan ya, kecuali ada jam sholatnya yang sudah ditentukan di sekolah. Yang paling enak itu, paling merdeka orang itu wirausaha. Paling merdeka dalam urusan ibadah itu wirausaha. Duit usaha ide pegel tak toto, gak pegel sampai jam 12 bengi tak tunggoi. Ono sing tuku ya alhamdulillah, kalau sing tuku ya wis toto-toto dhewe tak gawe sapi-sapi. Mewah dan merdeka. Iya Bapak. Yang paling gak merdeka itu kan ikut orang. Kerja di pabrik, kerja di toko, ya, termasuk sekolah itu ikut orang. Karena nanti ada jamnya sendiri. Beda kalau orang yang wirausaha. Makanya di sisi lain kita harus bahagia yang bagian wirausaha. Pokoknya jadi perlu golek orang ora ketemu ae nanti. Ada yang bilang gini, enak sing PNS menit pensiun dijamin. Ya napa boten? Dari segi pensiunnya dijamin. Tapi nek golek aukotunya, tempat waktunya masih enak usaha sendiri. Apalagi dengan kalau buka toko-toko sendiri, buka UKM sendiri, begitu waktunya panggilan Allahu Akbar,
Ya Allah, begitu dengar anak diculno, shortel diculno, semuanya dilepas. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak itu sungguh kita ini makhluknya Allah. Orang Islam itu luar biasa istimewanya. Satu-satunya makhluk yang dipanggil oleh pangerannya untuk ibadah, ya umat Islam. Karena panggilan Adam itu kan dipanggil. Dan Maria, saya kata gawe, kalau narine kata gawe toh. Yang sudah diselesaikan, nanti dilanjutkan lagi. Yang wirausaha tutup dulu. Yang punya toko tutup dulu. Yang rasani tutup dulu, nanti dibuka lagi. Dibuka lagi nih pembahasan. Loh. Tepat waktu. Karena apa? Tepat waktu ini akan menjadikan kita semuanya membentuk kepribadian yang disiplin. Kepribadian yang paling dibutuhkan adalah jujur, disiplin. Orang itu kalau disiplin, insya Allah akan mudah suksesnya. Apalagi ini disiplin dalam ibadah sholat. Pelajaran yang ada di ibadah sholat ini adalah akan membentuk karakter sejatinya manusia itu di luar ibadah sholat. Nah, sholat terus gak disiplin, ada lihat gak ada disiplin, hati-hati. Kalau ada orang di sini buka operasi simpan pinjam, ini. Sholat doang kok berasal alamat nyamure kok gak disiplin. Urusan dengan pangeran gak disiplin, apalagi urusan sama manusia. Makanya di sini disebutkan kedisiplinan ibadah sholat ini juga akan menjadikan hal yang menonjol pada ibadah-ibadah yang lain. Kalau melaksanakan ibadah sholatnya disiplin, insya Allah nanti mengeluarkan zakatnya dia juga disiplin. Kalau sudah waktunya mengeluarkan zakat, dia mengeluarkan zakat, gak molor. Kalau waktunya mandi, disiplin karena sholatnya juga disiplin. Orang itu kalau sudah disiplin melihat ketidakdisiplinan manusia, tidak. Lah orang itu kalau cenderung blewek, uripnya tidak tertata, ya nggak bisa naik pesat. Apa ini namanya karir? Orang yang disiplin itu naik pesat cepat karirnya karena disiplin. Ditambah lagi jujur. Waktunya sholat ditinggalkan sholat dulu. Sahabat Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? As-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Jangan mundur-mundur. Kalau sudah waktunya zuhur, bismillah langsung sholat zuhur, sholat subuh, sholat isya. Kalau kita itu sudah melaksanakan sholat, rasanya hati itu enak. Rasanya jenengan coba sudah waktunya isya, jenengan tidak sholat, masih molor-molor. Saya tak layangan dulu, kok ini sholat ngantuk tak sholat. Meskipun ngantuk, tidurnya lebih sepulas. Rasanya tidak nyaman. Tapi begitu jenengan kudu sholat terus, yes. Kayak gak punya beban, gak punya utang. Begitu juga dengan sholat duhur, asar, maghrib. Jadi kalau sudah melakukan sholat tepat waktu dan cerminan sholat tepat waktu ini nanti akan dipraktekkan juga pada tepat waktu yang lainnya. Waktunya manakipan sore jam 3, setengah 4 maksimal sampai sini. Tepat waktu. Alhamdulillah dapat tempat depan karena datang tepat. Yang belakang alhamdulillah sing penting budal iki bapak budal. Pinter pokoknya filosofi dewe-dewe sing penting aman. Ya bapak. Yang tadi ada yang datang barusan datang awal tapi nggak mau di depan. Aneh. Depan itu kan pahalanya dapat apa? Gajah. Unta. Depan dapat unta.
belakang. Aku sih mau bangun, jadi sok takut permen, jadi sok turu. Nah akhirnya apa? Kepribadian itu sekarang itu sudah terjiwai. Ngaji meskipun nggak ada PR, nggak ada apa, oh nggak ngaji PR. Mana kali ngaji rumun, dong udah boleh buri ya. Depan belakang aja. Kenapa sih di belakang? Ya ini di depan aja, di belakang aja. Ada pahalanya beda. Depan sama belakang itu pahalanya beda. Tingkat penjiwaan memahami dan melihat apa ini namanya mimik narasumber itu berbeda antara yang duduk di depan sama yang duduk di belakang. Jadi karena apa? Sudah mulai terbangun karakter itu mulai dulu. Pengajian katanya sing nem golek gegeran. Padahal kalau diikuti, diniati krono nek ngarep terus geger iki gak apa itu senden yo kuat. Tapi karena perasaan hati, bikinnya kok iso enak senden-senden. Nah, itu membiasakan diri untuk tidak disiplin. Tapi kalau sudah biasa disiplin, aku di depan, ngaji di depan, aku soalnya gak kelihatan mimiknya, yang ngasih materi, aku kayaknya kurang sip gitu. Begitu dulu, oh sudah milik seperti ini, oh rasanya mantap bagus gitu. Lah ini kalau kita sudah disiplin ini akan disiplin mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Pun artinya nggak senang kalau ini nanti kesuwen, aku senang kalau soal aku kesuwen dong. Karena nanti selesaikan pekerjaan ini, saya dapat programnya yang lain, terus dan dicepat gitu loh apa yang sudah selesai ini. Kok diolor-olor apa saya ini orang disiplin. Saya cek kalau bab ini setara, santer, ambetan, dan ini gak ada. Bahan begitu harus mau nambah sampai kita bahan terus karena aku sampai ya enggak. Akhirnya apa? Semuanya akan menjadi terselesaikan tepat pada waktu. Kita ini kenapa sih sebenarnya waktu 24 jam itu sebenarnya cukup untuk kita untuk mengerjakan segalanya? Menjadi tidak cukup karena kita ini tidak disiplin. Kok harus gak disiplin nabiak mengambil kita kan? Ya Allah, memang pegawai kita itu banyak ya. Kita kan gak orang nganggur, ya punya anak, ya punya suami, ya mencuci, ya apalagi itu kegiatan belum lagi fatayatan, belum lagi koordinasi ini. Ya kan memang waktunya kita ini sempit. Bukan karena gak disiplin. Mungkin dengan HP, ya punya anak, punya suami, punya apa. Lihat HP terus setengah jam. Nah sampai tahu koordinasi sama sini terus untuk samping untuk Kalimantan Selatan. Ya nggak betul. Lalu rukun Islam yang selanjutnya ini selain ibadah sholat membutuhkan kedisiplinan untuk dilaksanakan. Aktivitas kita sehari-hari membutuhkan kedisiplinan untuk dilaksanakan. Dan kita pun membutuhkan kedisiplinan untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang yang disiplin. Nah, wis mulai gak disiplin, anak gak disiplin, delok makne mergo gak disiplin. Lihat lagi ayahnya gak disiplin, rokokan. Ayo Pak, antar Pak, sebentar Pak. Kemana? Ini loh daftar
sekolah. Mulai kapan sih membukanya? Tanggal 13 sampai 22. Maksudnya tanggal 22 itu. Disi. Setelah tanggal 22, ayo tanya sekarang ya. Ya. Maaf Pak, kota sudah habis. Baru perang mulut. Ya sini dikongkon lo gak gelem lo cene kok. Aku gak usah gelem. Ini sampai tak jak beli sama Semarang. Akhirnya kau sing ketemu. Ujung-ujungnya karena tidak disiplin. Gak disiplin ngetas tahu lo sok gosong. Ya lah. Lah yang mereka sesok gosong. Apalagi gak disiplin malih. Tadi bahaya. Sudah sudah waktunya malih tahu. Mulai saya akan omong-omongan. Ayo Mbak, kemarin itu aku selalu tapi kabarnya gak terima. Ya apa sih Mbak? Aku kan bingung. Sama teman. Nah tapi nyambung langsung Bapak tahu sakit kosong. Saya ngomongnya bagaimana aku kalau Bapak masih ngomong sampai anak ini. Udah ganti aku sih salah. Ya Bapak. Hadis pokoknya unsur tidak disiplin itu akan menimbulkan banyak akibat fatal. Tapi kalau sudah kita ini senang disiplin, Masya Allah manfaatnya sangat besar untuk kita semua. Karena aku lihat di deposito itu Pak, uang kita sudah ada 50, bisa daftar 25 wajib. Coba aku pengen seputar ya. Halah Pak, kan sudah punya mobil Pak, kok tunggu seputar loh? Gak boleh kita. Berarti kita ini menyia-nyiakan kewajiban disiplin. Nama ini semenjak menjadi anggota jamiah rutin manakib disiplin. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Daftar haji. Anak-anak berangkat TPQ karena ibunya disiplin, berangkat TPQ-nya gak pernah telat, gak nyusu-nyusu, mau berangkat sik disiap ayo doa sebelum berangkat TPQ ya, karena disiplin mandinya. Si kesusu setengah apa? Nah terus cepetan, terus itu jauh sesuai masak baru mulai. Budal kadek dongo, sampai di TPQ, masuk cepetan. Nah ibu Roriru terus kadek dongo belas. Tadi itu saya sama saya gak disiplin sama yang disiplin. Yang disiplin itu jauh-jauh sudah sampai. Fisiknya sudah siap, psikisnya sudah siap, menerima pelajaran sudah siap. Ayo mas, masih ingat ya pelajarannya kemarin, sok orang kok. Ya gak siap. Berangkatnya sudah layong sampai di sini langsung wis gowo wis di rumah nih gitu, di rumah nih. Terus mana kipan Kau jangan sekolah dia, orang PR katanya ke Pares karena gak disiplin. Ya itu gak disiplin. Makanya mulai sekarang kita mulai disiplin, kita mulai dari menjaga waktu sholat. Karena ini nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sholatu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Sebelum yang lain-lainnya akan dihisab, sholat dulu akan ditanya oleh Allah. Sama kalau kerja aja disiplin, tapi kalau waktunya sholat gak disiplin. Ceklok pulang sama berangkat ke wobo diinteni. Nah begitu jamnya PNS ya. Begitu jamnya alhamdulillah sudah. Coba kita nunggu azan. Kalau disiplin sebelum azan tak tanya ikut lambat alhamdulillah waktunya masuk terus sholat bayar. Ada kentai mau sembahyang sebenarnya mas buka ya balik yang gak mas buk ya mas duki ya apa kelangan gak sholat belas ya itu. Nah kita ini besok akan dihisab ditanya oleh Allah. Hisabnya sholat dulu yang akan dipertanyakan karena sholat ini akan menjadi cermin kepribadian seseorang. Kalau sholatnya bagus
maka yang lainnya pun dianggap bagus. Kalau sholatnya nggak bagus, yang lainnya akan diteliti oleh KPK, akan diteliti. Kenapa kok begitu? Iya, karena sholat itu ibadah rutinitas harian. Kalau ibadah rutinitas harian saja kita nggak bisa disiplin, apalagi yang tidak harian setahun bisa. Sholat itu loh, setiap hari kita lakukan loh gitu. Ilmu ini sih belum nanti paham. Sholat sudah takbir Allahu Akbar. Lah kok temannya tanya, Mbak Era jadi ikut? Sampai kedep dan ikut. Soalnya nanti waktunya nggak cukup berjalan. Ikut kakak. Batal. Meskipun sebenarnya kedep itu di sholat nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau niatnya untuk komunikasi menjadi batal. Lu ini lu sih berumur ya kadang-kadang. Ini merah sudah mau kerja, ini merah kedep. Oh jelas ya balas sama tadi. Nanti pada. Pernah. Loh, iya bangga. Loh kita ini sholat sehari itu 5 waktu, ini bukti. Setiap hari kita lakukan, sama seperti orang makan. Makan setiap hari kita butuh. Loh gitu loh kita makan, wis pinter ilmunya dikecapi, ya kan? Mariono di sendok, ditelan dan sembarang. Ini sudah pinter kita. Karena setiap hari kita lakukan, gak ada kita kroso luwe, joko pereng, nek kanyepen ditambahi dewe, nek kepedesan, ya dikei ngombe dan seterusnya. Wis pinter. Lah sholat itu setiap hari kalau 5 kali melebihi makan sehari 3 kali. Lah kalau 5 kali kok jembrek. Pakai iket ya tutup ini. Alise gak ketok batuk untuk sujud ini wajib ikut nempel waktunya di sujud. Tapi sampai sini, Mbak, ini sampai kurang naik. Bapak, aku juga kalau sultan ada sama dia. Gak bingung kan? Ya Bapak. Waktunya takbir sudah takbir Allahu Akbar. Loh dadak koncone wayahe rukuk dan terus sujud guyon. Gurine lho iso dikai cebok. Ada. Nanti dari jenjengan. Setelah itu ditarik benek ikon. Ya Allah. Soalnya kayak dulinan, apa makanya kami kata tadi kayak dulinan? Ini apa tuh? Kita apa saja pertanyaannya besok? Kaifiyatuha, caranya sholat. Auqatiha, ketepatan waktunya sholat. Terus napa maneh? Masalah toharonya sholat. Jenengan sholat itu sih pun ngerti rukunnya sholat pun apal sak dungo-dungane apal Allah. Dunia itu sholat dungo. Lah kok mlebu sholat asar. Gak lulus, boten lulus. Atau sholatnya sudah Masya Allah, dungane wis pinter start Allah. Lambine gurine lho. Nek gon. Nah, najis. Gak masuk itu. Atau sudah bajunya suci, tepat waktunya, waktu sholat juga, doa dan kaifiyahnya sudah betul. Lah kok pas wudu ya Allah sikut gak kena bau. Karena wudu ini tok celi gak digosok. Ini kulit yang paling kasar ini harus diginikan supaya menyatu air. Gak bisa lagi, gak bisa. Mergo banyune gak wangu, kilite jenengan iki bagian sikut itu kasar, asih kulitnya artis. Tebel. Jadi harus digosok supaya kulitnya ini kena air nempel. Belum lagi yang pakai kuku panjang. Musawah gaya. Kukunya panjang. Loh ini kulit yang ada di bawah kuku ini yang pertama ini muncul ini di sini harus kena air. Nah pada saat wudu yang kuku-kuku panjang itu kesulitan.
masuk iya. Habis wudu, ya kapos wudu wingi. Gak batal, gak batal. Sampai gak turu blas, ya turu, tapi kan gak kentut. Ini ngomong cek genah. Lho kita Kak. Lho sampai kok gak turu sholat blas terus tak jamak. Lho, kan tadi tuh sama asar, lho isanya belum. Ya wis tak kabeh sih wong jeneng jamak ya tak bres. Hari gini sih orang isolasi ini masih ada. Bener apa betul? Apalagi yang wali songo itu hati-hati itu kalau pergi. Ayo, seringkali saya katakan, awas pakai celana, ya legging dan lain sebagainya. Kalau wudu copot semuanya, harus dibasuh semuanya. Kalau wudu, kan ada yang orang itu nggak kentut, nggak kepingin kepipisan ya kan, nggak pengen pipis itu ya, nggak kepuyuan maksudnya, kepipisan. Ya mulai berangkat kali 5 itu jam 6 pagi sholat duhur, ya berapa jam itu? Gak ke kamar mandi, bonten pulang ini aku kok alhamdulillah kuat tenahan pipis. Tetapi afdolnya ke kamar mandi dibersihkan semuanya, semuanya supaya fresh. Siapa tahu tadi di situ dia itu enggak pipis tapi ngiler. Harus dibasuh. Gimana? Ini kita penting. Loh, gak goyang asli. Apa wes mau doge-doge ya. Harus dibasuh itu supaya bersih. Meskipun gak pipis, gak keperingat banget. Biar dia fresh ya. Lili, kamu tangan dingin ya. Iya, misalnya dari tadi dikasih angin, bersih. Baru wudu. Dan orang perempuan ya, hati-hati. Kenapa? Diceritakan wanita itu banyak yang masuk neraka, diantaranya karena dia enggak menjaga kesucian. Contohnya ke kamar mandi wanita wali limo, makro ke kamar mandi itu kamar mandinya 2 orang, meskipun nggak melihat. Meskipun tidak menghadap, tapi suara itu akan keluar. Suara apa itu namanya? Jangan gini. Hipno suaranya pipismu. Bapak jadi sampai ke mata. Iso koyok rimit bis. Rencana nggak boleh. Meskipun nggak saling menghadap, nggak delok-delokan makro. Meskipun nggak melihat, tapi suara itu menimbulkan pikiran. Orang sih nggak perlu suara. Kok yang tinggi sih? Ya masih antri ya harus telaten. Pokoknya jangan makan di berdua, makro. Belum lagi nanti kalau sesuci, satunya berdiri, satunya duduk, satunya belum selesai, satunya jongkok banyu, kecipranan ini air netes dari atas tadi naik ke atas kan, padahal ini kena genangan pipis, najis kabeh. Saya tuh pernah lihat yang pakai lagi gitu, ini apa nih wayang wudu kak? Semua. Ternyata saya tanya, Bu, jadi apa boleh wudu? Dia pulang dodok mau kemawar. Nah ini kita sih suci. Aku sih nyiprat gitu ya. Loh iya, begitu masuk. Tapi mesti begitu masuk itu kan hancur. Itu kan ada air di situ, mesti dia pecah dengan air yang kita baru datang. Air di situ mesti cakan begini. Loh ini mesti pulang masuk. Jangan gak ngerti. Tipisnya air yang najis itu tadi karena kena dorongan air yang baru datang, ini kena di samping-samping yang menjadi najis. Jadi kan
merah. Air yang baru datang kasih warna putih, sama semprot cek loh, kok warna merah itu tutup kiri. Karena kena dorongan tabrakan yang datang dari kita tidak terasa. Coplok kabeh basu kabeh srek, arek lho seger. Bersuci itu kan dideremkan dulu ya, kalau sudah derem, itu disunahkan untuk derem. Karena apa? Tempat keluarnya air itu yang ada di dalam sekali, tidak seperti orang laki-laki di luar kelihatan. Makanya nggak perlu derem orang laki-laki. Habis pipis nggak perlu derem, cukup diselitik. Tapi perempuan harus supaya keluar. Karena bisa jadi begitu jenengan mari dodok sudah membasuh, dikiranya yang dalam sudah terbasuh, begitu berdiri air yang dalam ternyata netes keluar, jelek. Tapi nggak sampai keluar ke celana karena bibirnya sudah nutup. Nah ini jus, jeleknya guru suci. Air jenengan nirok suci, alhamdulillah suci. Makanya boleh pakai celana, tapi kalau belum suci coplok pakai celana. Ya, apalagi terus kamar mandi sepi, wong loro, akhirnya apa? Mepet-mepet kamar mandi, nggak taunya sini tadi juga temboknya nggak suci, terus jenengan pepeti. Makanya kalau ke kamar mandi temboknya digoyangi sret, sebelahnya digoyangi sret. Sewaktu-waktu nanti kesenggol bajunya jenengan, boten najis karena sudah ditoro terlebih dahulu. Ditoro itu apa? Disiram terlebih dahulu. Ini nanti pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ojo sembrono, makan juga begitu, ojo sembrono. Makan kita tambah masuk ke dalam. Lalu seolah orang jualan di sini ada babi, di sini ada ayam. Kau cari toko. Karena sudah kontaminasi tanggungnya ya. Sekarang ada kejadian terus negara Inggris ini tanggungnya itu sudah ada apa campurnya nggak? Piringnya juga nanti campur dari sana. Dan aku nggak beli babi, aku beli ini ayamnya kodok kalau goreng wajahnya tadi siji, nanti piringnya juga jadi satu. Gitu harus hati ya. Ini namanya disiplin memilih makanan, disiplin memilih tempat untuk dimakan, disiplin melihat cara penampilan menu makan. Disiplin. Gitu boleh. Nah ini kita semuanya mulai disiplin dari menjaga waktunya. Semoga kita semuanya bisa juga disiplin untuk segala hal, dan kita niatkan kedisiplinan ini adalah bagian dari ibadah dan merupakan keutamaan ibadah yang lain. Semoga pembahasan tentang disiplin ini menjadikan kemanfaatan untuk kita semuanya, meningkatkan kualitas ibadah kita, dan kita semakin berhati-hati dan tepat waktu dalam ibadah kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bijahi Rasulullah biwasilat syahadatullah dinna biridallah ta'ala barakatil Fatihah. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamu